Nah tentu di tengah-tengah situasi tekanan-tekanan akibat pandemi COVID ini, bangsa kita, setiap suku di Republik ini, setiap pulau di Republik ini, ada sifat mendasar yang sama. Di antara yang kita sebut dengan bangsa Indonesia. Sekali lagi, di setiap kelompok masyarakat kita di Republik ini, di setiap suku, di setiap pulau, ada kesamaan. Yaitu kesamaan apa? Kesamaan gotong royong, kesamaan empati. Apapun sukunya yang ada di Nusantara ini, pasti memiliki karakter atau sifat dasar, yaitu gotong royong, kebersamaan. Dasar bangsa itulah yang digali oleh Bung Karno yang kita sebut dengan Pancasila sebagai dasar bagi bangsa yang baru dibentuk pada tahun 1945. Maka itu kita tumbuh kembangkan kembali, kita gali kembali di situasi yang sangat sulit kita hadapi pandemi. Maka sifat dasar bangsa kita yaitu gotong royong, tempo salir, bergandengan tangan, seperti yang diajarkan oleh Ketua Umum kepada kita di PDI Perjuangan. Sekali lagi, gotong royong, tempo salir, bergandengan tangan, saling membantu di tengah-tengah situasi sulit. Itulah inti daripada kekuatan kita sebagai kelompok masyarakat, sebagai pribadi, sebagai bangsa. Kekuatan itu harus kita kembangkan, sehingga setiap orang, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bangsa kita tidak merasa sendirian bahwa apa yang menimpa saudara kita, apa yang menimpa kita merasa tidak sendirian. Kita merasa bahwa keluarga, saudara kita, bahkan saudara sebangsa kita, dimanapun berada, merasakan bagian kepahitan yang kita alami. Itulah inti kemanusiaan. Itulah inti ajaran daripada ideologi PDI Perjuangan. Maka tadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan telah menyampaikan terkait dengan gotong royong tersebut, terkait dengan tempo saliro tersebut, terkait dengan empati tersebut. Banyak program-program yang telah kita laksanakan secara kepartaian dengan terorganisir, mulai dari organisasi struktur kepartaian kita anak ranting, PAC, DPC, DPD, bahkan DPP partai. Banyak kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang telah kita lakukan. Bukan hanya kita sebagai organisasi kepartaian yang telah melakukan itu. Kita juga setiap pribadi kader partai, saya percaya bahwa sebagai anggota PDI Perjuangan, kita juga telah melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Apakah tetangga kita, keluarga kita, pada saat mengalami beban-beban di tengah-tengah situasi COVID ini, saya percaya bahwa bangsa yang kita cintai ini, anak-anak bangsa ini, pasti telah melakukan sesuatu. Kalaupun tidak bisa membantu secara materi, pasti juga sudah membantu secara tenaga. Kalaupun tidak bisa membantu secara materi tenaga, pasti membantu secara doa dan semangat. Karena jiwa itulah yang kita miliki. Terima kasih atas nama Ketua Umum PDI Perjuangan, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Saya Syukur Nababan mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader-kader PDI Perjuangan, pribadi lepas pribadi sebagai anggota PDI Perjuangan, sebagai kader PDI Perjuangan, dan juga sebagai organisasi 3 pilar PDI Perjuangan. Terima kasih telah melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan
Ketua Umum PDI Perjuangan selalu mengajarkan kita bahwa berpolitik itu adalah membangun kebudayaan, membangun kecintaan, membangun kemanusiaan. Dan hingga saat ini, seluruh kader PDI Perjuangan yang ada khususnya di Provinsi Jawa Barat telah melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan itu. Tentu saja, setiap hal kecil yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan di tengah kesulitan yang ada, saya percaya sebagai seorang anak bangsa, sebagai kader PDI Perjuangan, bahwa apapun yang kita lakukan, apa yang kita tanam, pasti itulah yang akan kita tabur. Berbicara tentang pahlawan di tengah-tengah COVID ini, sesungguhnya kita semua adalah pahlawan. Sekali lagi, sesungguhnya kita semua anak-anak bangsa ini adalah pahlawan. At least pahlawan bagi keluarga kita, pahlawan bagi tetangga kita, dengan menjaga kesehatan kita, melakukan prokes, protap kesehatan. Sesungguhnya kita sudah menjadi seorang pahlawan. Bahwa kita telah membantu penyebaran daripada pandemi COVID ini untuk menghambat. Kita telah membantu agar penyebarannya tidak berkesinambungan. Kita telah membantu tetangga kita atau bahkan diri kita, sanak saudara kita. Maka saya sampaikan tindakan-tindakan yang kita lakukan, maka kita semua pantas sebagai pahlawan. Maka melalui forum yang luar biasa ini, saya sebagai anak bangsa, kader partai, sekaligus juga sebagai ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai, menganjurkan, mengharapkan kepada seluruh kader PDI Perjuangan khususnya di Provinsi Jawa Barat, harus semakin banyak melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan di situasi seperti ini. Nah, tetapi tentu saja seperti yang saya katakan tadi, kita semua adalah pahlawan. Tetapi ada figur-figur di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan kita, yang melakukan kerja-kerja spesial, yang mampu mempengaruhi orang banyak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan di situasi COVID ini. Sekali lagi, tentu ada pekerjaan-pekerjaan, tentu ada aktivitas kemanusiaan yang dilakukan oleh orang di tengah-tengah masyarakat kita. Di tengah-tengah situasi sulit ini, maka tentu saja sebagai bangsa yang menghargai kerja-kerja kemanusiaan, sebagai partai yang menghargai kerja-kerja kemanusiaan, maka wajar Dewan Pimpinan Pusat Partai ingin mengkapitalisasi kerja-kerja kemanusiaan tersebut. Nah, siapa yang mengetahui orang-orang spesial yang melakukan kerja-kerja kemanusiaan secara spesial, yang mampu mempengaruhi masyarakat di sekitar, tentu adalah saudara-saudara sebangsa kami, bangsa Indonesia khususnya dari Provinsi Jawa Barat. Maka Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan melakukan sebuah aktivitas, melakukan sebuah lomba. Ini bukan megah-megahan, ini bukan untuk menunjukkan sesuatu, tetapi ini adalah sekedar penghargaan kepada orang-orang spesial yang telah melakukan pekerjaan-pekerjaan spesial untuk kemanusiaan di tengah-tengah kesulitan. Maka perlu kita hargai, perlu kita kapitalisasi, perlu dikenal orang, perlu diketahui orang, bukan lagi hanya masyarakatnya di skop yang kecil, tetapi at least Provinsi Jawa Barat mengetahui, dan harapan kita bangsa ini mengetahui, sehingga kerja-kerja kemanusiaan itu mampu memberikan stimulan positif,
stimulasi positif kepada warga bangsa kita yang lain, sehingga terpacu, termotivasi melakukan kerja-kerja kemanusiaan yang lebih besar lagi. Maka saya percaya Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan melakukan lomba ini adalah untuk menghargai, mengkapitalisasi pelaku-pelaku kemanusiaan spesial tadi. Pesertanya 76. Video kreatif tentang kerja-kerja kemanusiaan tersebut. Mudah-mudahan ini bukan masalah kalah menang. Sekali lagi saya sebagai ketua DPP partai, lomba ini bukan hanya masalah kalah menang, tetapi lomba ini adalah masalah kemanusiaan, menghargai perbuatan orang. Tentu di tengah-tengah derasnya arus media sosial di mana jari sudah tidak bermata dan berhati, tidak melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan atau tindakan-tindakan positif, tetapi yang ada hanya melakukan kritik bersembunyi di akun-akun palsu. Semua orang dikritik. Bangsa ini tidak membutuhkan orang-orang seperti itu. Kita masyarakat kita juga tidak membutuhkan orang-orang seperti itu. Tetapi masyarakat kita lebih membutuhkan orang-orang yang mampu mempengaruhi, mampu memberikan tindakan-tindakan kerja. Agar nanti melalui forum ini saya juga sebagai ketua DPP menyerukan agar hater-hater yang kerjanya cuma melakukan kritik, cuma menyalahkan, tetapi tidak ada tindakan, agar berpikir ulang sebelum melakukan tulisan-tulisan yang mempengaruhi kerja-kerja positif setiap anak bangsa. Bapak Ibu khususnya peserta, tadi saya sudah menyampaikan atas nama Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, terima kasih bahwa Anda juga telah berkontribusi untuk membangun rasa kemanusiaan bangsa kita ini di tengah-tengah krisis kebangsaan kita. Maka dengan video-video kreatif pahlawan di era pandemik ini, harapan kita, maka jiwa-jiwa kecintaan, kesadaran berbangsa dan bernegara menembus batas pulau, menembus batas suku, menembus batas agama, semakin terpelihara di bangsa kita ini. Sekali lagi saya tekankan, ini bukan masalah kalah menang. Ini bukan ukuran matematika 1 + 1 sama dengan 2. Tentu yang menang nanti selamat. Atas nama Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan pemenangnya selamat. Anda telah melakukan karya-karya luar biasa. Mudah-mudahan melalui acara ini disiarkan seluruh media sosial kader PDI Perjuangan. Semakin banyak orang melihat karya-karyamu. Dengan melihat karyamu, maka mampu mempengaruhi rasa kemanusiaan setiap orang yang melihat dan menonton. Maka harapan kita, tekanan, beban COVID, pandemi 19 yang kita hadapi ini, dengan gotong royong, dengan kebersamaan, maka kita hadapi bersama. Dan kepada yang belum menang, teruslah berkarya, jangan berkecil hati. Nanti kami sebagai sebuah organisasi partai akan terus memberikan ruang, waktu kepada talenta-talenta. Hari ini belum saatnya untuk menang, tetapi terus bangun rasa kemanusiaan, terus belajar, terus tingkatkan karyamu. Suatu waktu nanti Anda pasti menang. Menang kalah dalam suatu perlombaan itu adalah biasa.
Jauh lebih baik kita melakukan sesuatu yang bermanfaat daripada kita tidak melakukan sama sekali. Bagi saya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, kepada yang menang selamat, kepada yang kalah selamat. Bagi saya sebagai anak bangsa, yang kalah dan menang adalah sama, karena kalian telah melakukan tugas-tugas kemanusiaan. Kepada seluruh kader PDI Perjuangan, pengurus, simpatisan, anggota fraksi, atas nama Ketua Umum PDI Perjuangan dan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, saya meminta untuk terus melakukan kerja-kerja bersama dengan rakyat, membuka telinga, hati, pikiran, melihat kesulitan-kesulitan rakyat kita tanpa memandang untung ruginya. Tergerak kita membantu sebagai anggota PDI Perjuangan. Mari kita tunjukkan bahwa kader PDI Perjuangan itu memiliki rasa kemanusiaan yang luar biasa. Karena untuk itulah kita diajarkan, untuk itulah kita menjadi sebuah organisasi kepartaian. Tujuan kita sebagai anggota PDI Perjuangan adalah membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik. Maka kita tidak hanya merebut kekuasaan, tetapi seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kepada kita, menangis dan tertawa bersama rakyat. Hampir 2 tahun ini sebagai organisasi kepartaian, DPD, DPC, bahkan sampai ke anak ranting telah melakukan kerja-kerja kemanusiaan. Kita tidak boleh berhenti. Saatnya kepada kita sekarang ini mengambil hati rakyat dengan berbuat kemanusiaan. Saatnya bagi kita sebagai organisasi kepartaian mengambil hati rakyat dengan membantu rakyat, bersama dengan rakyat. Jangan kita hanya berbicara politik. Membantu rakyat juga itu adalah berpolitik. Bekerja bersama rakyat itu adalah juga berpolitik. Berpolitik itu bukan hanya menjadi pengurus. Berpolitik itu bukan hanya menjadi kepala daerah. Berpolitik itu bukan hanya menjadi anggota DPRD, bahkan anggota DPR. Tetapi sesungguhnya esensi daripada berpolitik itu adalah membangun empati dan kemanusiaan. Esensi berpolitik itu adalah bersama memiliki jiwa untuk membantu at least orang-orang di sekitarnya. Saya percaya bahwa kader-kader PDI Perjuangan yang ada di Provinsi Jawa Barat akan terus berkomitmen. Saya bangga hari ini sebagai Ketua DPP untuk membuka acara yang luar biasa ini. Ini pantas kita kenang. Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat mengangkat tokoh-tokoh kemanusiaan di tengah-tengah kesulitan. Nanti video yang menang dan semua peserta, mari kita sosialisasikan di seluruh media sosial kita, agar seluruh rakyat Indonesia tahu bahwa masih banyak dari tengah-tengah bangsa ini, anak-anak bangsa ini, yang masih memiliki jiwa kemanusiaan. Terima kasih kepada Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan dan seluruh panitia atas kerja kerasnya. Tetapi ini bukan akhir daripada pekerjaan kita. Pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan tidak boleh berakhir dalam hidup kita. Maka atas nama Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, atas nama Ketua Umum PDI Perjuangan, saya Syukur Nababan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan bidang keanggotaan dan organisasi, dengan ini resmi membuka puncak acara peringatan ulang tahun Republik Indonesia ke-76, pengumuman pemenang video kreatif Merdeka, Merdeka dari COVID-19.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!